正天学院与梦迪，圣药石子燃，小心！啊！他们这楠楠，滚呐！天使同鸣顿阵。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat aja ya kan? Setelah kemarin habis gajian, pasti nanti malam mau malam mingguan dong. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Youhao dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 38. Yang mana pada Solen 2 episode 38 ini menceritakan Youhao dan Wang Dong yang terkejut melihat kekuatan besar Susansi yang selama ini tersegel. Dan segel roh pelindung Susansi bisa dijebol karena kemarahan Susansi melihat Jiangnan ayangnya yang ditekan habis-habisan oleh musuh, yang mana mereka mempunyai roh pelindung malaikat seperti Jian Renshui. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Akademi Ryu sedang menyelidiki Youhao, yang mana mereka tak menemukan apa-apa dari identitas Youhao, dan mereka hanya menemukan bahwa hanya Susansi, Jiangnan, dan Beibei yang adalah murid inti Akademi Shrek yang dipromosikan masuk ke halaman dalam pada tahun ini. Di sini salah seorang murid bertanya, apakah Youhao ini memang benar-benar mempunyai 6 cincin roh 100.000 tahun? Dan Marulong menjawab bahwa itu tak mungkin. Namun Marulong juga ragu dengan tingkat kultivasi Youhao sebenarnya, karena pada pertandingan sebelumnya Youhao bisa memecahkan tornado es hanya menggunakan satu gerakan saja. Namun jika Youhao benar-benar kaisar roh, maka Marulong juga tak akan bisa mengontrol teknik roh lawan. Dan Marulong yakin hanya ada satu kemungkinan, yaitu roh pelindung Youhao pasti juga beratribut es dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kemudian di sini tetua Akademi Ryu juga mengatakan bahwa saat Sensei mengeluarkan tombak, Youhao menembakkan sebuah cahaya ke arah Sensei ini. Dan mungkin itu adalah sebuah serangan spiritual karena cahaya tersebut membuat Sensei terhenti sejenak. Dan mereka pun menyimpulkan bahwa Youhao memiliki roh pelindung ganda. Dan bagi tetua Akademi Ryu, Master Roh seusia Youhao tingkat kultivasinya paling tinggi berada di leluhur roh. Namun dengan roh pelindung ganda sudah bisa dikatakan hebat untuk tingkat seperti itu. Namun tetap saja usia muda Youhao tak akan pernah bisa dibandingkan dengan para murid Akademi Ryu. Di sini Hong Chen bertanya kepada Marulong apakah jika usia Youhao sama dengan Hong Chen, maka Hong Chen bukan tandingannya lagi. Dan jelas saja Hong Chen sangat yakin jika pada usia yang sama, belum tentu kekuatan roh Youhao bisa sampai level seperti dirinya sekarang. Karena Hong Chen ini adalah guru roh dan mentor roh juga. Mendengar itu, tetua Akademi Ryu sangat senang dengan kepercayaan diri Xiao Hong Chen tersebut. Apalagi pada kompetisi sebelumnya, putra pertama Adipati Macan Putih yaitu Dae Yoheng pernah bertarung menjadi tim cadangan, tapi dia tak menunjukkan wajahnya sedikit pun. Dan beliau percaya bahwa pada kompetisi ini, Akademi Shrek hanya bisa mengirim tim cadangan karena beberapa alasan. Yang mana hal itu membuat beliau yakin bahwa sekaranglah saatnya mereka untuk menang setelah Akademi Mentor Roh mereka selalu ditekan oleh Akademi Shrek selama 3000 tahun ini. Dan Xiao Hong Chen yakin Akademi Shrek tak akan lolos ke babak selanjutnya jika Akademi Shrek hanya mempunyai tim cadangan saja. Sementara di tempat lain, Susansi sudah mendengar rencana Guru Zhao, yang mana ternyata Guru Zhao ini ingin Susansi menggunakan teknik ilusi Xuan Ming pada pertandingan selanjutnya untuk bertukar posisi dengan Kapten Akademi Zhengtian yaitu Ye Wuqing. Yang mana dengan trik itu, maka 6 orang anggota Shrek langsung bisa mengepung Ye Wuqing ini untuk menjatuhkan lawan. Namun hal itu juga akan membuat Susansi ini juga langsung dikepung oleh 6 anggota dari Akademi Zhengtian juga. Di sini Guru Zhao meminta Susansi menggunakan pertahanan terkuat sebagai ganti menghadapi hal tersebut. Karena asalkan Susansi bisa bertahan sampai Ye Wuqing tersingkir, Akademi Shrek mempunyai keuntungan karena melawan musuh yang memiliki kekuatan lebih lemah. Dan di sini Youhao pun juga mengompori sangat mudah untuk menahan 6 orang dari Akademi Zhengtian menggunakan teknik pertahanan terkuat Susansi tersebut. Namun bagi Beibei, syarat mereka bisa menerapkan taktik ini adalah mereka harus melakukan pertarungan tim.
Dan Guruzo membenarkan hal tersebut karena akan sangat buruk jika mereka mendapatkan undian pertarungan individu atau pertarungan 2-2-3. Sementara terlihat bahwa Dayoheng, Lin Laochen, dan Ma Xiaotou masih terus memulihkan diri mereka. 就能获得多打少的人数优势。的前提是我们要抽到团战。如果对阵正天学院的比赛， Kemudian hari pertandingan antara Akademi Zhengtian melawan Akademi Shrek pun tiba. Dan seperti biasa, wasit pun langsung meminta kapten tim dari kedua akademi naik untuk mengundi cara bertanding kali ini. Dan Yoho pun hanya bisa berharap karena hasil undian ini akan menentukan apakah taktik dari Guruzo ini bisa diterapkan atau tidak. Sementara Xiao Xiao malah terpesona dengan ketampanan dari kapten Akademi Zhengtian ini. Yang mana tingkah Xiao Xiao ini tentu saja membuat Wang Dong jijik melihatnya. Sementara Guruzo memberitahu jika Ye Wujing ini mempunyai roh pelindung daun emas dengan level 58, yang mana di dalam kompetisi sebelumnya Ye Wujing ini juga terpilih menjadi pemain reguler. Di sini dengan cepat pun wasit meminta kedua kapten ini untuk menekan tombol undian, dan anggota Shrek sangat berharap jika pertandingan kali ini adalah pertandingan tim. Namun sayangnya dalam pertandingan kali ini mereka mendapatkan pertandingan 2-2-3. Yang mana pertandingan ini adalah analisa pertandingan yang paling tidak menguntungkan bagi Akademi Shrek. Sementara hal itu malah akan menguntungkan Akademi Zhengtian karena mereka mempunyai 3 anggota di level Raja Roh. Yang mana mereka pasti akan mengutus Raja Roh di setiap rondenya. Dan dalam 3 ronde ini pasti mereka akan membentuk tekanan mutlak bagi Akademi Shrek. Sementara Xiao Xiao cemas apakah mereka akan kalah kali ini. Namun Guruzo sebagai pemimpin tim tak akan menyerah begitu saja meskipun itu tampak terlalu kejam bagi para murid. Dan tentu saja Wang Dong juga tak akan menyerah dengan mudah dengan melihat karakter Guruzo yang terlihat keras itu. 你们过于苛刻。 Dengan tegas Bebe berkata bahwa mereka bersedia bertarung karena tak pantas bagi mereka menjadi anggota Monster Shrek jika melarikan diri tanpa perlawanan. Mendengar itu Guruzo pun langsung membuat taktik yang mana pada pertarungan pertama ini beliau mengutus Susansi dan Jiangnan untuk bertarung lebih dulu. Namun Yoho merasa bingung karena sebelumnya Guruzo pernah berkata bahwa dengan Bebe dan Susansi bekerja samalah baru mereka bisa mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Namun Guruzo akan menggunakan taktik itu jika lawan mereka hanya ada 1 Raja Roh saja yang akan bertarung. Dan Guruzo harus melakukan penyesuaian karena lawan mereka mempunyai 3 Raja Roh. Dan selain Ye Wujing ada Tang Xiaolei, seorang Master Roh tipe penyerang level 52. Dan juga masih ada Yu Mengdi yang adalah Master Roh tipe penyerang level 53. Dan kedua orang ini tak akan muncul dalam tim yang sama pada pertandingan 2-2-3 ini. Dan menang atau kalah, mereka akan kehilangan kartu truf mereka. 除了队长叶无情， Tak lama kemudian pertandingan pertama pun dilakukan dan kedua tim diminta naik ke atas arena. Dan Guruzo berpikir bahwa beliau akan mengirim orang terkuat kedua yaitu Yu Mengdi di babak pertama ini jika beliau adalah pemimpin dari Akademi Zhengtian. Dan prediksi Guruzo ini sangatlah akurat karena Akademi Zhengtian ini langsung mengirim Yu Mengdi dan 1 murid lain bernama Yang Yifan. Yang mana Guruzo merasa jika Yang Yifan ini seharusnya Master Roh dari klan Fujian. Dan Yang Yifan ini pasti akan membantu Yu Mengdi untuk menyerang. Sementara seperti di awal bahwa Akademi Shrek mengutus Susansi dan Jiangnan dalam babak pertama ini. Di sini Wang Dong bertanya, apakah Guruzo yakin jika pihak lawan akan menggunakan Yu Mengdi sebagai penyerang utama? Dan Guruzo sangat yakin karena Yu Mengdi ini memiliki roh pelindung terbaik. Tak lama kemudian pun babak pertama 2-2-3 ini pun dimulai. Dan Yu Mengdi langsung mengeluarkan 5 cincin rohnya, yang mana di sini penonton terkejut karena roh pelindung Yu Mengdi ini adalah malaikat 2 sayap yang terkenal sebagai monster roh tingkat atas. Karena kekuatan roh bawaan roh pelindung ini mempunyai level 20 yang terkenal dengan serangannya yang super. Bahkan dalam perang yang mengguncang seluruh benua ribuan tahun yang lalu, salah satu dari 2 keajaiban yang dihadapi oleh Dewa Laut Tangsan adalah Dewi Malaikat Yan Renshui. 先天满魂力20级，他的武魂双翼天使。 Dan dengan cepat pun mereka saling menyerang satu sama lain. Di sini Susansi bekerja sama dengan Jiangnan untuk menahan serangan Yu Mengdi ini. Namun Yang Yifan ini langsung menyerang dari arah lain. Bahkan di sini Yu Mengdi mengeluarkan pedang ganda seperti pedang malaikat yang dikeluarkan Yan Renshui saat itu. Dan juga di sini Yang Yifan ini juga ikut menyerang bersamaan dengan serangan Yu Mengdi tersebut. Di sini Susansi menggunakan teknik pergantian Xuanming, namun Yang Yifan ini sudah tahu bahwa Susansi akan menggunakan teknik ini. Dan anggota Shrek terkejut karena ternyata target utama dari Yu Mengdi ini adalah Jiangnan. Bahkan di sini Jiangnan terkejut melihat kecepatan Yang Yifan yang sangat menakutkan ini. Di sini Susansi terlihat mengkhawatirkan Jiangnan, namun Yu Mengdi ini terus menekan Susansi. Susansi pun berusaha menolong Jiangnan ini saat Yang Yifan ini terus menyerang dan menyakiti Jiangnan.
Namun Yu Mengdi tak sedikit pun melepaskan Susansi, yang mana hal itu membuat Susansi jengkel. Dan karena kemarahan Susansi ini membangkitkan darah keturunan yang selama ini tersegel di dalam dirinya. Dan Guruzo mengetahui bahwa kura-kura Xuanming biasa kekuatannya tak sebanding dengan kura-kura listrik biru. Dan Guruzo yakin jika roh pelindung Susansi ini tak biasa setelah mendengar Susansi dan Bebe disebut pasangan Gemini dari Akademi Luar. Dan Guruzo pernah belajar dari buku kuno bahwa kura-kura Xuanming bisa bangkit menggunakan ritual tertentu. Dan bagi Bebe, di antara mereka bertujuh, jika ada orang dengan roh pelindung yang sebanding dengan Yihao, maka itu adalah Susansi. Namun roh pelindung Susansi yang sebenarnya masih tersegel dan belum ada rangsangan yang kuat untuk menembus segel tersebut. Kemudian demi menyelamatkan Jiangnan tadi, di sini Susansi berhasil menembus segel untuk sementara waktu. Di sini Yihao pun masih bingung sebenarnya roh pelindung apa ini. Namun di arena terlihat orang-orang terkejut melihat Susansi yang bisa melindungi Jiangnan dari serangan Yang Yifan yang sangat cepat tersebut. Melihat itu di sini Yang Mengdi langsung menebaskan serangan pedangnya. Namun lagi-lagi Susansi melindungi Jiangnan kesayangannya tersebut. Yang mana hal itu membuat Xiao Hongzhen yang melihat yakin jika roh pelindung itu adalah monster legendaris yang sebanding dengan dirinya. Dan di sini Bebe memberitahu bahwa hewan tersebut adalah binatang legendaris Xuanwu. Di sini Wang Dong pun bertanya, kenapa Susansi baru bisa menerobos segel saat demi menyelamatkan Jiangnan saja. Namun menurut Bebe, jika ini mungkin adalah salah satu ritual kebangkitan Xuanmu milik Susansi yang ada hubungannya dengan Jiangnan, dan itu sangatlah buruk. Tiba-tiba di sini Yu Mengdi menyerang Jiangnan dari belakang, namun untungnya Susansi masih bisa melindunginya. Melihat itu di sini Ye Wuqing sadar jika ternyata kekuatan bertarung dari roh pelindung Xuanming ini sangatlah kuat. Namun dia yakin meskipun sekarang kondisinya 1 melawan 2, namun Yu Mengdi tetap akan menang karena Yu Mengdi ini adalah seorang raja roh dengan roh pelindung malaikat yang kuat. Di sini Yu Mengdi pun langsung mengeluarkan teknik berkat malaikat, yang mana Yihao sadar jika sekarang kekuatan roh Yu Mengdi ini meningkat 2 kali lipat. Sementara Jiangnan mulai mengkhawatirkan keadaan Susansi yang terlihat mulai melemah. Namun di sini Susansi sudah berjanji bahwa dirinya akan selalu melindungi Jiangnan kapanpun. Tak lama kemudian Guruzo dan yang lain terkejut melihat Yu Mengdi akan mengeluarkan serangan terkuatnya. Namun Susansi maju dan meminta maaf kepada Jiangnan karena dirinya hanya bisa menahan serangan kali ini 3 detik saja. Dan di sini Susansi pun langsung mengeluarkan teknik susunan perisai Xuanming dengan sisa-sisa tenaganya. Guruzo pun tahu jika teknik pukulan ini sudah mencapai tingkat teknik roh berusia 10.000 tahun. Sementara Yu Mengdi langsung mengeluarkan tebasan anugerah dewa. Setelah itu di sini Susansi meminta agar Jiangnan langsung menyerang. Dan dengan cepat Jiangnan menyerang Yu Mengdi ini menggunakan tubuh emas tak terkalahkan persis seperti milik Xiao. Bebe pun tahu jika 3 detik ini sudah cukup bagi Jiangnan untuk melakukan serangan dalam jarak dekat, yang mana tendangan Jiangnan ini mampu melempar Yu Mengdi keluar arena. Dan kemudian Jiangnan pun langsung menangkap tubuh Susansi yang sudah lemah tersebut. Di sini wasit pun mengumumkan bahwa dalam babak pertama pertarungan 2-2-3 ini dimenangkan oleh Akademi Shrek, yang mana tentu saja hal itu membuat Akademi Zhengtian tak menyangka bahwa mereka akan kalah. Di sini Bebe baru memberitahu semua anggota bahwa Susansi berasal dari sekte tersembunyi dengan garis keturunan darah dewa legendaris. Namun sayangnya segel itu rusak hanya sementara waktu saja karena fluktuasi emosi Susansi yang kuat dan bukan karena ritual yang sesungguhnya. Dan kebangkitan Xuanwu tersebut hanyalah sementara saja. Dan di sini Susansi tak bisa dimainkan dalam babak selanjutnya karena perlu waktu yang lama untuk Susansi pulih kembali. Di sini pun Bebe meminta Jiangnan untuk mengantar Susansi kembali dan beristirahat. Namun di sini Susansi langsung mengacungkan jempolnya kepada Bebe karena itu menjadi kesempatan baginya bisa berduaan dengan Jiangnan. Kemudian di sini Guruzo pun terlihat senang karena mereka bisa menang dalam babak pertama dan mengalahkan raja roh terkuat kedua dari tim musuh. Kemudian di sini beliau meminta Xiao Xiao dan He Zhaitao untuk melanjutkan babak kedua. Sementara dari Akademi Zhengtian, mereka menurunkan Tang Xiaolei dan Sui Leng. Dan hal itu membuat Guruzo terkejut karena Akademi Zhengtian menyimpan murid terkuat untuk babak terakhir. Dan tak lama kemudian pun di sini pertempuran dimulai.
Dengan cepat pun mereka mengeluarkan teknik roh mereka masing-masing, yang mana di sini semua orang terkejut melihat jumlah cincin roh Xiao Xiao yang lebih sedikit, padahal di pertarungan sebelumnya Xiao Xiao mempunyai 6 cincin roh. Dan tentu saja hal itu membuat adik Kaisar Xinglu juga terkejut dan membuatnya berpikir jika 6 cincin roh 100.000 tahun milik Yiho pun juga ada yang tidak beres. Dan hal itu juga membuat Kaisar Xinglu menyuruh anak buahnya untuk memanggil Master Pelindung Negara yang bernama Zhenggang. Sementara Caito langsung mengeluarkan alat pemandu rohnya yang membuat tetua Akademi Ryu terkejut, karena ternyata itu adalah meriam pemandu roh super. Yang mana hal itu membuat tetua Akademi Ryu tak menyangka jika Departemen Pemandu Roh Akademi Shrek mengembangkan senjata serangan terkuat dari Kururo. Dan pada Solen 2 episode 39, Xiao Xiao akan terluka parah karena pertandingan ini. Kemudian di babak selanjutnya Yoho akan mengeluarkan semua kekuatannya yang membuat dirinya terluka parah. Dan kemudian semua orang akan dikejutkan saat Wang Dong mulai mengeluarkan palu Hautian yang selama ini dia sembunyikan. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 38 ini. Susanji yang biasanya kocak ternyata bisa serius juga ya. Apalagi tuh pas Susanji mulai marah karena Yang Yifan mulai menyerang ayahnya secara habis-habisan. Dan seperti apakah ekspresi semua orang yang melihat Wang Dong mengeluarkan roh pelindung terkuat nomor 1 yaitu palu Hautian? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 39. Akhir kata, selamat bermalam mingguan dan jangan lupa jajan-jajan. Dan see you next episode.